Sahabat Rema yang terkasih dalam Kristus, selamat hari Minggu semuanya. Hari ini, 14 Mei 2023, kita memasuki Minggu Paskah yang ke-6. Bacaan yang akan kita renungkan akan diambil dari Injil Yohanes, bab 14, ayat 15 sampai dengan 21, dengan tema Cinta yang Mengubah Sejarah. Saudara-saudari terkasih, tidak terasa kita sudah memasuki Minggu Paskah ke-6. Sebentar lagi kita akan merayakan kenaikan Tuhan dan Hari Raya Pentakosta juga. Ketika saya merenungkan Paskah tahun ini, saya mendapat suatu inspirasi bahwa Paskah memberikan peneguhan baru bagi saya, bahwa Paskah menunjukkan bagi saya cinta yang mengubah sejarah. Ngomong-ngomong soal cinta, kalau kita amati di dalam sosial media, tentu tidak sedikit dari Anda yang mempunyai sosial media, hal-hal yang sering disukai, diberikan komentar, ataupun dibagikan dalam story di sosial media, seringkali berkaitan soal cinta. Dari bacaan Injil Yohanes yang kita dengarkan hari ini, kita pun menemukan makna cinta yang mendalam. Sebelum membahas makna cinta yang mendalam, ketika bicara soal mencintai, ketika bicara soal cinta Tuhan, saya menemukan dua ekses atau hal yang negatif atau dua ekstrim yang tidak pas. Yang pertama adalah ketika cinta terlalu dilembagakan, cinta bisa kehilangan spontanitasnya, bisa kehilangan spiritualitasnya atau hal yang mendalam, dan bisa kehilangan sisi dinamisnya. Bagaimana cinta mengubah, menumbuhkan, dan juga menyembuhkan. Ekses atau ekstrim negatif yang kedua soal cinta adalah ketika cinta hanya dibatasi soal sentimen, soal perasaan, cinta Tuhan atau cinta kepada sesama yang mendalam, yang mestinya menumbuhkan pribadi dan iman kita, hanya terjebak pada relasi yang instrumental. Hanya soal pemenuhan kebutuhan, hanya soal menjadikan orang lain seolah-olah sebagai alat untuk kebahagiaan kita. Dengan demikian, cinta tidak menemukan tujuan yang berorientasi pada masa depan, tujuan yang berorientasi positif untuk menumbuhkan, menyembuhkan, dan mengembangkan kepribadian serta iman kita. Maka renungan yang ditawarkan dalam Injil Yohanes menampilkan kepada kita cinta yang realistis dan dinamis. Apa artinya realistis? Ketika Yesus memerintahkan, mengundang para murid untuk mencintai, para murid untuk mengikuti jalan cinta kasih dan pengorbanannya, Tuhan Yesus tidak menjanjikan hal-hal yang indah semata. Bahkan disampaikan dalam doanya di bagian lain dari Injil Yohanes ini, akan ada tantangan-tantangan, akan ada kesulitan-kesulitan, bahkan ketakutan yang dialami oleh para murid. Hidup memang demikian. Yesus tidak menjanjikan yang nyaman, yang enak, tetapi menjanjikan kekuatan ketika para murid mengalami tantangan kehidupan. Tuhan Yesus menjanjikan penghibur dan penolong, yaitu Roh Kudus yang akan memampukan para murid dan kita juga murid-muridnya di masa kini untuk hidup secara realistis. Menerima kerapuhan kita, menerima kerapuhan anggota keluarga kita, rekan kerja kita, konfrater kita, rekan sekomunitas kita, untuk saling menumbuhkan dan menyembuhkan satu sama lain dan membawa kembali mereka ke dalam kesejatian cinta. Yang kedua, cinta yang dinamis. Tadi sudah saya sampaikan, ketika cinta dilembagakan, ditulis,
diungkapkan dalam bentuk gagasan-gagasan dan konsep, bisa jadi cinta kehilangan spiritualitasnya. Bisa jadi cinta hanya menjadi ideologi, hanya menjadi konsep yang tidak kita hidupi. Tetapi Yesus sendiri dalam misteri Paskah yang kita renungkan sejak Prapaskah yang lalu, Pekan Suci hingga Paskah hari ini, Tuhan Yesus membuktikan bahwa cintanya sungguh mengubah sejarah hidup para muridnya. Mereka yang tadinya takut-takut, mereka yang tadinya merasa tidak mampu, akhirnya mereka berani memberikan dirinya, bahkan mengorbankan hidupnya, dan juga menjadi pewarta-pewarta yang berani. Inilah cinta yang dinamis, yang membawa perubahan, yang menghantar kita dalam pertumbuhan iman dan kepribadian yang semakin kuat. Maka di Minggu Paskah yang ke-6 ini, kita bersyukur bahwa Tuhan memberikan penolong, memberikan Roh Kudus kepada kita. Mengingatkan kita kembali bahwa hidup beriman kita, hidup menggereja kita, bukan hanya soal konsep, gagasan, dan ajaran, tetapi soal mencintai secara konkret di dalam keluarga. Menerima kerapuhan diri kita sendiri dan kerapuhan sesama, membuka diri pada bimbingan Roh Kudus, sehingga hidup keluarga kita, hidup berkomunitas kita menjadi sungguh-sungguh hidup Kristiani yang menumbuhkan, yang menyubuhkan dan menyuburkan iman kita. Dengan demikian, dalam doa-doa harian kita, dalam perjumpaan dengan siapapun, kita semakin menampilkan cinta yang realistis dan dinamis. Kita semakin mensyukuri anugerah Roh Kudus yang membimbing kita, mengarahkan tindakan kita, mengarahkan cinta kita dalam kehidupan sehari-hari kepada kepenuhan keselamatan. Sehingga dalam segala tantangan kehidupan kita, kita berani mengatakan, kalau dulu sejarah hidup para murid diubah oleh cinta Tuhan yang luar biasa, maka biarlah hari ini kita pun membuka hati kita secara pribadi, kita membuka keluarga kita, komunitas kita, dan mempercayakan siapapun yang kita jumpai pada cinta Tuhan, pada pertolongan Tuhan yang dinamis, yang selalu diberikan dalam hidup kita sehari-hari. Syukur pada Tuhan atas cintanya yang begitu besar, cintanya yang akan merubah sejarah hidup saya dan tentu saja sejarah hidup Anda, keluarga Anda, sahabat Anda, dan siapapun yang kita jumpai hari ini. Maka semoga keluarga, karya, komunitas, studi, dan niat-niat baik kita senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang penuh kasih. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus, doakanlah kami. Amin. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.